Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sofatul Hakim. Di kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat Hari Guru. Mungkin dahulu waktu saya sekolah dari SD, SMP sampai ke SMK, saya mempunyai kesalahan-kesalahan yang mungkin kenakalan-kenakalan di zaman saya dulu sekolah. Saya minta maaf kepada guru-guru yang pernah mengajar ke saya, dan saya tidak lupa berterima kasih kepada guru-guru yang dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 9, dan SMK sampai lulus sekarang. Tidak lupa mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan selama saya bersekolah. Dan pengalaman saya bersekolah itu mungkin kenakalan-kenakalan selama saya sekolah mungkin itu ada. Untuk di SD sendiri saya belum nakal. Ya nakal biasalah anak-anak kecil. SD kelas 1 sampai kelas 6 lulus. Kemudian saya lulus, saya mendaftar ke SMP. Ya di SMP Islam. Di SMP Islam itu mengajarkan banyak-banyak ilmu, mungkin soal-soal agama. Keagamaannya mungkin kuat, tapi dimana di situ dari kelas 7 sampai kelas 9 kenakalan saya ada di SMP. Ini saya jujur, saya kelas 7 belum lah. Saya banyak teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang nakal, yang enggak, dan saya bergabungnya di teman-teman yang nakal. Di kelas 7 saya belum berani untuk kayak kenakalan di SMP, ya bolos, terus bolos pelajaran, kenakalan merokok, ya seperti itulah. Tapi belum kelas 7. Kelas 7 itu ya kelas 1 ya, kelas 1 SMP. Kemudian saya naik kelas 8, yaitu kelas 2 SMP, dan saya dipertemukan lagi sama teman saya, ya 2 orang itu. Dari kelas 7 sampai kelas 8 itu saya ada 3 orang, termasuk saya ya 2 orang. 3 orang ini penuh teman baik termasuk saya, terus nggak pernah pisah, kemana-mana selalu bareng di kelas 7 itu, tapi belum nakal. Di kelas 2 kita dipertemukan kembali, dan wali kelas kita itu perempuan, dimana di kelas 2 kita belajar, terus kita mengenal teman-teman baru mungkin yang tadinya nggak sekelas jadi sekelas, dan di situ kita bertemu kembali 3 orang tersebut, belum terpisahkan sampai akhirnya kita di titik kenakalan kita, yaitu nakal secara remaja, yaitu bolos ya. Ada bolos, mungkin mengecewakan guru-guru semua, bolos jam pelajaran, pernah bolos saat mau berangkat sekolah nggak sampai sekolah. Nah ya seperti itulah, sampai akhirnya wali kelas kita itu menjuluki saya dan 2 orang teman saya itu trio wek-wek. Dan di trio wek-wek itu terkenal di SMP. Mungkin di SMP Islam mungkin jarang ya yang nakal, soalnya keagamaannya kuat. Tapi saya bertiga ini
wajar lah nakal, bolos pelajaran, nakal merokok ya juga, tapi saya merokok nggak sering kalau SMP. Terus kemudian hari wali kelas kita memanggil saya dan 2 orang teman saya masuk BP lah, karena diingatkan sama guru-guru lain ya pernah. Terus kita bergabung dengan teman-teman beda kelas, kita bergabung sampai akhirnya ya kita naik ke kelas 3. Kita itu pisah, saya dan 2 orang teman saya itu dipisahkan di kelas 3, yang satu di kelas 2B, yang satunya lagi itu nggak naik kelas. Dimana nggak naik kelas itu dia tetap memberanikan diri untuk berangkat ke sekolah padahal dia nggak naik kelas, dan dia nekatnya berangkat sekolah tapi dia rambutnya itu diwarnain, disemir, kalau istilahnya disemir itu kuning lah. Dan kemudian salah satu guru atau BP memanggil dia dan memarahi dia, ya mungkin menasehati lah. Dan apa yang dia cari saya, karena saya biasa banget. Kemudian saya itu nggak lihat dia berangkat atau enggak lihat. Soalnya saya lagi di kelas, lagi dimana ngatur jadwal pelajaran untuk di kelas 3 atau kelas 9 kalau di SMP. Waktu itu setelah jam istirahat saya dipanggil teman saya, katanya dicari sama yang biasa sama saya itu 3 orang itu, salah satunya yang tidak naik kelas dicari. Terus saya ketemu di salah satu warung dan saya ngobrol, saya ingatkan dia. Terus dia pulang dan dia minta maaf ke saya bahwa istilahnya kalau ada salah mungkin di kelas 8 atau kelas 7 kemarin kita nakal-nakal dulu, mungkin ada kesalahan, dia minta maaf. Saya nasihatin, saya ingin berubah di kelas 9, nggak bolos pelajaran lagi. Di kelas 9 saya ketemu dengan wali kelas yang sama di kelas 8 dan dia udah tahu karakter saya dan teman saya itu, tapi saya kan dipisahkan. Di kelas 9 saya bertemu lagi teman-teman baru, dan lagi-lagi ada lagi tambah satu. Dulu di kelas 8 itu, kelas 2 itu 3 orang saya berteman dan membolos bareng itu 3 orang. Dan di kelas 9 atau kelas 3 SMP saya berempat, termasuk saya ada 3 orang. Tapi ini baru kenal di kelas 9, mungkin dulu kenal cuman beda kelas. Di situ kita dipertemukan, ngobrol, dan berjalannya waktu belajar. Dan keempatnya ini seperti, termasuk saya ini seperti kelas 8 kemarin. Kalau kelas 8 bertiga itu saya dijuluki terwek-wek. Kalau kelas 9 kelas 3 atau kelas 9 di SMP saya dijuluki 4 sekawan, dimana 4 sekawan ini selalu bareng berturutan, dan akhirnya nakal kembali untuk membolos, tapi enggak kayak di kelas 8 lah, kurangi sedikit-sedikit membolos pelajaran, sampai guru yang tidak pernah mengajar kita, nggak pernah ikut kenal kita sampai kita dikenal. Sampai wali kelas yang sama yang di kelas 8 itu sampai
dongkol lah, itu jengkel lah ke saya dan teman-teman saya. Kalau bahasa Jawanya bilang meneh-meneh kok bolos, meneh-meneh kok kowe seneng mending bolos. Ya mungkin orang tua saya nggak tahu ya, terus saya lulus nggak tahu, mungkin dikasih tahu wali kelas saya, dan mungkin saya di hari guru ini saya meminta maaf kalau dulu di SMP saya nakal, tapi nakalnya secara wajar, membolos. Itu saya minta maaf pada guru-guru yang pernah saya kecewakan. Dan kabar gak enaknya lagi, yang teman saya di kelas 8 itu yang satu gak naik, dan yang satunya itu setelah lulus dan setelah tidak ketemu mungkin beberapa tahun setelah lulus SMA, dia itu ternyata sakit, dan saya dapat kabar dia meninggal dunia. Di situ saya sama teman-teman, oh iya maaf, dia itu teman saya SD juga, bareng satu kelas. Saya di SD bersama dengan kawan saya itu sampai SMP, kita bertemu lagi dan dipertemukan sampai lulus SMP. Setelah itu SMK kita udah pisah, beda SMK. Dan kemudian saya lulus, kemudian saya lulus di SMP terus ke SMK. Di SD dan SMP itu mungkin jarak dari rumah ke sekolah itu mungkin agak dekat, tapi kalau SMK saya jauh, harus ditempuh dengan naik motor kendaraan. Tapi di SMK karena ekonomi keluarga saya nggak memadai, saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak punya motor, dan akhirnya naik angkot kalau berangkat sekolah. Ketika berangkat sekolah sering naik angkot, dan ketika saya kumat males untuk sekolah, itu saya selalu naik angkot. Kadang telat masuk sekolah, kadang angkotnya kesiangan, kadang kalau lagi malas-malasnya ada angkot tapi saya nggak naikin, nunggu siang terus saya pulang bilang ke orang tua bahwa saya nggak dapat angkot biar nggak sekolah. Terus berjalannya sekolah terus di SMK sampai 3 tahun, dan akhirnya ke kelas 3. Di kelas 3 itu sampai mau lulus sekolah, saya baru dapat motor, karena mungkin orang tua saya kasihan kalau saya naik angkot terus, kadang nggak sekolah nggak dapat angkot, kesianan. Saya dibelikan motor waktu itu Suzuki, dimana orang tua hutang ke bank terus membelikan saya masih ingat itu, hutang cuma 5 juta, terus belikan motor bekas Shogun 4 juta, sisanya buat orang tua. Di situ benar-benar saya merasa bersalah, selama ini saya nakal di sekolah, nakal zaman sekolah bolos seperti itu, nggak niat sekolah, nggak niat belajar. Itu saya nyesel, karena perjuangan orang tua saya menyekolahkan saya itu sungguh luar biasa, paning tulang. Walaupun saya orang tua saya ekonominya nggak ada, tapi dia supaya anaknya bisa lulus, dia perjuangkan walaupun hutang. Dan waktu itu saya naik motor itu udah mau lulus, jadi udah kelas 3 setelah lulus. Saya itu belum sempat minta maaf ke orang tua saya, dan di hari guru ini saya mau minta maaf ke guru-guru saya dan orang tua saya
akibat kesalahan-kesalahan saya dulu di waktu sekolah. Oke, dolan apa kowe? Iya. Cacil dolan apa? Sama siapa? Boleh apa? Buat rambut bang, Di hari guru ini saya rambut bang. meminta maaf dari guru-guru dan orang tua saya. Di hari guru saya minta maaf karena saya sering bolos, saya nggak memperhatikan pelajaran, bolos nggak sekolah. Selamat hari guru. Tidak ada yang bisa mengalahkan guru, karena guru adalah panutan buat saya juga. Dia sudah memberikan ilmu kepada saya, sudah sabar mendidik saya. Ya jangan dicontoh ya untuk adik-adik di sana. Udah dulu ya. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata saya yang kurang atau salah. Saya mohon maaf, dan mohon maaf lagi buat guru-guru saya. Terima kasih udah berjasa buat saya, udah ngasih ilmu yang terbaik buat saya. Semoga saya sukses dan guru-guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.